Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam ini jam istirahat untuk ngopi ya, jam 10 ya. Ngopi jam 10. Kita sudah habis berapa nih ngopi? Nah, ini teman-teman juga lagi habis ngopi. Benar. Ya, kita balik dulu ke sini. Udah. Yuk. Nah, kita lanjutkan ngopinya. Apanya? Saluria ataupun SMP dan Alia itu biasanya sebagai penasehat itu biasanya yang guru BK, Bu. Jadi bukan guru kelas. Berbeda dengan MI dan RA. Jadi kedekatan secara psikologis itu lebih dilaksanakan oleh guru RA dan MI dibanding guru Saluria dan Alia. Gitu. Itu saja mungkin dari kelompok 3. Terima kasih, Bu. Di kelompok 3. Tangan. Ini analisisnya lumayan. Jadi tidak hanya bicara konsep, kita bicara real karena ini yang menggiring ke Merdeka Belajar. Ya, Merdeka. Ini biasanya ini tidak jalan. Ya, selama ini guru bidang tadi ke kognitif ya, tidak jalan karena diserahin ke BK. Dan BK tidak memberikan nasihat. Yang bisa nasihat itu wali kelas. Iya. Guru bidang studi. BK itu memberikan solusi yang didasarkan atas pemecahan masalah yang ditentukan oleh si klien itu sendiri, siswa itu sendiri. Gitu. Jadi BK tidak, kamu harus begini, tidak. Jadi bukan bersifat, tidak menjadi advisor, tidak menjadi penasehat. BK adalah menggiring anak bagaimana dia bisa membuat decision, bisa membuat keputusan atas pribadinya. Ya, itu ini bisa diserahkan ke BK. Ini bukan BK ya. Nah, ada salah penempatan BK. BK menggeledah, apa namanya? Razia. Akhirnya BK menjadi polisi sekolah. Itu sangat fatal itu ya. Akhirnya apa? Anak takut masuk BK. Kalau masuk BK, ayo ada apa tuh? Gitu. Karena jadi polisi sekolah itu. Nah, itu sudah salah arah. Itu ya, sambonya. Paminal. Masih ada? Oh, masih ada. Pakai jas. Oh, pakai jas. Nggak apa-apa, saya tadi malam aja ngobrol. Saya ngobrol banyak tuh semalam. Iya, dengan simbolisasi itu. Satu daerah. Satu daerah. Kamu kita sabot sama bohong. Gitu, jadi apa namanya? Jadi salah arah ya. Salah arah BK. Jadi juga Bu terkait PP itu cenderung masalah gitu ya. Padahal untuk bimbingan karir, Iya, prestasi, betul. ini sering dilupakan. Bimbingan karir itu bukunya ada 6. Dari identifikasi diri, anak tahu kekurangan dan kelebihannya, sampai bisa menentukan saya mau melanjutkan ke sekolah mana atau perguruan tinggi mana, atau mau bekerja di mana kalau untuk tingkatan aliyah. Sampai bisa menentukan itu bimbingan karir. Maka kalau yang satu guru BK itu 150 siswa. Kalau guru BK-nya bagus, itu di madrasah aliyah itu biasanya ada 2. Siapa dia bisa mengelompokkan siapa yang melanjutkan ke perguruan tinggi, siapa yang mau masuk dunia kerja. Masuk dunia kerja berarti harus dipus dengan keterampilan dan bisa bekerja sama dengan Dudi. Nah, kalau yang masuk perguruan tinggi berarti harus pengayaan untuk mengikuti tes perguruan tinggi dan bisa bekerja sama perguruan tinggi. Orang perguruan tinggi atau alumni yang sudah kuliah di perguruan tinggi bagus, suruh jadi testimoni. Ya, cerita masuknya begini. Jadi membuat motivasi siswa. Jadi guru BK sampai bisa mengelompokkan ya, mengklasifikasi antara yang
siswa yang mau bekerja dan siswa yang mau melanjutkan Sekolah. Jadi kalau siswanya aliyah itu 900, paling tidak guru BK-nya 5. 5 kalau mau ideal ya 6. Dan harus asli BK. Kalau tidak asli BK ya paling tidak BK-nya asli 3, yang 3 pendamping. Gitu. KW2 ya. Gitu. KW2, KW3. Iya, KW2 masih penting Pak, karena KW4. KW-KW-an. Itu jadi salah ya, jadi salah asuh, salah asih, salah asah. Jadi konsepnya Ki Hajar kalau asah itu pengajaran. Ya kan? Kok khawatir kalau diurus bukan ahlinya gitu. Ya betul, itu kan ada hadisnya toh. Pak Dadang mantep. Rusak kalau tidak dipegang oleh Ahlinya. hancur. Lelep. Nah ini penguasa kelas untuk menuntut ke humanis bahwa kelas tidak identik ruangan. Tidak identik ruangan. Belajar di kantin boleh nggak? Boleh. Belajar di kandang sapi untuk mengetahui identifikasi. Nah, itu jadi di RA aja sudah dimulai. Kenapa justru di tingkatan ini malah hilang gitu loh? Menjadi study tour, menjadi field trip. Jadi tugas co-kurikuler itu kan sebagai penunjang, penguat. Kalau ekstra itu sebagai suplemen dan komplemen, melengkapi. Tapi juga mengindahkan ya, menjadi lebih baik lagi karena keberbakatan. Itu kalau ekstra. Tapi kalau co-kurikuler adalah sebagai penguat dan penunjang intra. Selama ini co-kurikuler hanya dijalankan melalui PR saja. PR. Padahal co-kurikuler bisa, misalkan bicara ekonomi mikro. Gak usah diajarkan yang disebut ekonomi mikro adalah bla bla bla, gak usah diajarkan itu. Bukan anak udah pintar membaca kok. Tapi yang diajarkan bagaimana tagihan KD, KD-nya menganalisis. Berarti analisis tentang ekonomi mikro. Bagaimana caranya? Interview pedagang di depan sekolah. Itu ekonomi mikro, real itu. Gitu. Nah, kalau ekonomi makro bagaimana? Bisa melihat bursa efek lewat apa? Internet atau gurunya yang menampilkan perdagangan antar negara, gitu. Ya, jadi ekonomi mikro nggak usah. Yang disebut ekonomi mikro di bla 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 bla, biar anak sendiri yang membaca. Gurunya adalah mengajarkan menganalisis apa sih ciri ekonomi mikro. Ya, cirinya melalui apa? Dia amati, dia wawancara. Bagaimana pola transaksinya, gitu. Jadi ekonomi mikro itu kan sangat complicated, bisa tawar-menawar, ya kan? Berbeda dengan ekonomi mikro yang sifatnya retail yang dikemas menjadi supermarket. Itu tidak ada tawar-menawar. Itu tuh mikro juga, tapi beda dengan yang pedagang kaki 5. Sama-sama mikro tetapi beda pola transaksinya. Nah itu perlu diamati oleh anak. Kemudian dikonfirmasi dengan teori. Itu konfirmasi dengan teori. Coba sesuai nggak yang ada itu dengan di buku. Gitu. Jadi tidak lagi tekstual, tetapi kontekstual. Penguasaan kelas di anak. Gitu. Anak yang menguasai kelas. Gitu. Jadi kelas itu tidak sebatas ruangan 7x8, 8x9 ya, kelas pada umumnya di sekolah. Kantin. Anak-anak ngantuk, bawa pohon. Saya dulu sering melakukan itu jam terakhir anak-anak bahkan mau belajar di bawah pohon aja. Emang kepala sekolahnya mau negur, nggak berani. Loh itu haknya guru kok. Gitu. Mau dijadiin tidur semua ya guru loh. Mau dijadiin aktif ya guru gitu. Jadi hak antara jam sekian adalah haknya guru gitu. Kalau sekolah nggak akan negor.
paling kalau saya yang baik ya paling asik juga ya buat gitu. Belajar di Babon ya Pak gitu, nggak ngantuk, kena angin, silir, nggak keringetan gitu. Yuk. Keluar. Jadi, itu penguasaan kelas juga tetap ada di anak. Jadi anak itu yang mobile. Oke, kelompok berikutnya. Kelompok 5 ya. Kelompok 5, sekolah sebagai wujud. Emang ada 5? Bukan. Oh ini 6, 5, Pak. Siapa ada yang bosan? Saya nambahin aja. Ya, boleh. Namanya banyak. Ini Boleh nambah 3. Pak Dadang. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mampu boleh. Ini setelah hasil cacahan di kelompok 5 di hari ini, sekolah sebagai wujud kecil dari masyarakat luas. Kita tahu bahwa negara hadir, negara NKRI, dan tujuannya ada dalam Undang-Undang Dasar Alinea ke-4. Bahwa Mas atau undang dasar? Undang-Undang Dasar 45. Oke. Tujuannya Bu, Ya. bahwa negara hadir ingin mencerdaskan Kehidupan bangsa, bukan bangsa gitu ya, bangsa. Bang Sate ya, sate latte, sate ayam. Saya ya korupsi ya kayak gitu Bu. Ya. Mengamati hal ini maka sudah tentunya kita selaku warga negara Indonesia andil dalam membawa supaya anak-anak kita itu cerdas. Kayak sambutan Pak Lurah. Maka kata kesyukuran dibuatlah sekolah-sekolah mulai dari sekolah dasar sampai tingkat tinggi. Nah, cuma yang kami temukan di sini ada dilema ketika sekolah dengan madrasah. Karena ada signifikan terhadap pemberlakuan pemerintah, di mana madrasah itu mungkin dilihatnya sebelah mata, sementara sekolah melihat 2 mata. Matanya sakit, Pak. Katanya sakit. Lihat Bu ya, bagaimana kehadiran Pemda ketika di sekolah-sekolah. Kita tidak diikut sertakan dalam pembiayaan dari Pemda sendiri. Sementara madrasah ya, tadi yang bagi madrasah, apalagi MTS apa tuh Pak ya, madrasah tengah sawah Bu. Ya. Tapi kita harus bersama-sama mencerdaskan bangsa. Tidak ada bedanya Bu. Ya. Nah dalam hal ini saya serianya bahwa kita sudah harus Pak Lurah ya. memposisikan lah bagaimana sekolah di tengah sawah juga harus bisa menyaingi sekolah yang di sekolah sawah. Sambutannya ke Pak Lurah. Bisa dibuktikan bahwa antara Pemda Lebak dengan Pemda Tangsel sebagainya kita beda Bu. Kita ini tidak mendapat apa-apa dari tugas kita selaku pendidik untuk memajukan anak-anak bangsa. Itu saja yang bisa kami lakukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Bapak Ibu ada aturan, waktu itu nanti saya cari aturannya ya. Di mana itu turunnya dari Kemendagri ya, yang himbauan untuk merangkul madrasah setiap Pemda. Gitu. Nanti saya cari aturan. Waktu itu saya share di grup kepala madrasah. Gitu. Ya. Kira-kira tahun berapa? Tahun kemarin kok, udah aturan itu turun dari Kemendagri. Kemendagri itu yang agar Pak Pemda itu merangkul madrasah, intinya itu. Ya, cuma perlu disadari, di sisi lain kita perlu menyadari bahwa madrasah di bawah Kementerian Agama itu tidak otonomi. Gitu, ya kan? Tidak otonomi, sementara kalau Kemendikbud itu otonomi, maka muncul adanya namanya dinas-dinas. Itu. Ya, jadi Kemenq, Kemenhan, Kemendag itu tidak otonomi.
Ya, maka tidak ada namanya dinas. Makanya Kemenak di kota Tangsel itu adalah Pak Menteri yang ada di Tangsel, perwakilan menteri yang ada di Tangsel, gitu. Iya, betul. Karena Kementerian Agama kota Tangsel kan gitu. Jadi Pak Menteri yang ada di Tangsel. Makanya visi dari pemerintah sekarang SKP Bapak Ibu yang tahun 2022 itu harus merujuk ke sana. Dan itu berlaku untuk dinas baik yang otonomi maupun tidak, dengan adanya Permenpan nomor yang terbaru, bukan yang 8 2021 tapi yang terbaru 2022. Itu saya lupa ini faktor ujung ini. Padahal bulan kemarin ngajar Guru Agama Hindu, ngajar SKP yang terbaru. Jadi nanti akan kredit itu sudah nggak ada urusan dupak perdupakan, itu ke depan itu nggak akan ada. Dan SKP yang terbaru adalah menurunkan renstra madrasah. Programnya kepala madrasah, misalkan ada peningkatan kualitas pembelajaran misalkan. Berarti SKP-nya guru kaitannya dengan pembelajaran. Ya administrasinya, ya bagaimana ngajarnya. Turunkan di SKP. Nah, kepala madrasah menurunkan dari mana? Dari renstranya Kemenak. Pengawas dari mana? Ini sudah kita lakukan, Bu. Setelah konfirmasi dengan Kemenak, ternyata